우리나라 토론 문화가 뭐 상당히 힘든데 토론보다는 뒷담화하는 거를 훨씬 더 익숙해하는 분들이 많이 있는데 다양한 배경을 가지신 분들이 토이 Cerita kejamnya Federasi Sepak Bola Korsel ke Sintayong yang dibalas tuntas di Piala Asia U23 2024. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jurnalis senior Korea Selatan, Stephen Han, membeberkan kemenangan timnas Indonesia U23 atas negaranya di perempat final Piala Asia U23 2024. Menyimpan cerita yang lebih dalam dari sekedar narasi kejutan. Stephen Han membongkar bahwa kemenangan Garuda Muda atas Taeguk Warrior secara tak langsung merupakan hukuman Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA yang pernah menjahati Sintayong. Ya, Sintayong merupakan pelatih berkebangsaan Korea Selatan, membawa timnas Indonesia U23 menekuk Korsel lewat drama adu penalti di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit sebelum Indonesia mengalahkan negara unggulan itu di babak adu penalti dengan skor 11-10. Kemenangan dramatis yang mengejutkan ini tak hanya menciptakan sejarah bagi timnas Indonesia U23 yang untuk pertama kalinya mencapai babak semifinal Piala Asia U23. Selain itu, hasil ini layak pembalasan dendam yang begitu manis bagi Sintayong terhadap KFA. Menurut Stephen Han, KFA pernah menjahati Sintayong usai gagal membawa Taeguk Warriors lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Dalam penampilan publik terakhirnya sebagai manajer Korea pada 2018, Sintayong dan para pemainnya dilempari telur setelah mereka mengalahkan Jerman di Rusia, tulis Stephen Han. KFA membiarkannya menunggu panggilan untuk memperbarui kontraknya sebelum berpisah tanpa kontak apapun. 6 tahun kemudian, hari ini, Sintayong bersama timnas Indonesia U23 mengalahkan Korsel terjadi. Bagi timnas Indonesia U23, kemenangan ini membuat mereka selangkah lagi mengunci tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sementara bagi Korea Selatan, ini menjadi kali pertama sejak 1984 mereka gagal ke Olimpiade. Pelatih U23 Qatar, Ilidio Fale, kami merasa begitu sakit karena gagal juara. Kekalahan tim U23 Qatar dari Jepang dengan skor 2-4 di perempat final Piala Asia U23 2024 menyisakan kekecewaan mendalam bagi pelatih Ilidio Fale. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Yasmin bin Hamad Doha mengecewakan banyak pendukung yang berharap Qatar bisa meraih gelar juara di kandang sendiri. Kami semua merasa sangat kecewa karena tidak bisa memenuhi harapan para penggemar kami untuk menjadi juara di turnamen ini, ungkap Fale. Seperti dilaporkan oleh laman resmi AFC, pelatih asal Portugal itu menekankan bahwa turnamen ini penting untuk pengembangan pemain, memberikan mereka pengalaman berharga. Pemain-pemain ini telah menunjukkan kekuatan karakter nyata dalam pertandingan ini. Tentu saja, keikutsertaan dalam kompetisi semacam ini sangat berharga. Kami telah menemukan beberapa pemain yang sudah matang, baik secara mental maupun fisik, dan telah menunjukkan kemampuan mereka dengan menghadapi beberapa tim dan pemain terbaik Asia, jelas Fale. Qatar tertinggal cepat dengan gol dari Fuki Yamada hanya dalam 2 menit pertandingan. Namun, Ahmed Al-Rawi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-24 dengan sundulan yang memanfaatkan umpan silang. Situasi menjadi sulit bagi Qatar yang harus bermain dengan 10 pemain setelah kiper Yosef Abdullah menerima kartu merah pada menit ke-41 karena keluar dari kotak penalti untuk menghalau pemain Jepang. Meskipun Qatar sempat unggul melalui gol Yasem Gaber, Jepang akhirnya menyamakan kedudukan dengan menambah 2 gol lagi di babak tambahan melalui Seiji Kimura, Hosoya, dan Kotaro Uchino. Kami tidak akan dapat berpartisipasi dalam Olimpiade Paris, sebuah mimpi yang tidak akan terwujud bagi banyak pemain muda kami.
Mereka telah bermimpi untuk berada di Olimpiade, kata Vale. Mereka telah bekerja keras selama kami bersama, namun kami telah mendapat banyak manfaat dari usaha keras ini. Tim nasional kini memiliki pemain yang matang secara mental dan fisik, mampu bersaing di level tertinggi. Pelatih Uzbekistan, Indonesia telah memperlihatkan kekuatannya. Timnas Uzbekistan U23 akan menghadapi Indonesia di babak semifinal Piala AFC U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Senin 29 April 2024. Pelatih Timnas Uzbekistan U23, Timur Kapats, mengakui Garuda Muda merupakan tim yang kuat yang mesti diwaspadai. Kami melihat permainan Indonesia sebuah tim yang kuat, kata Kapats. Seperti dikutip pada Sabtu, 27 April 2024. Mereka telah menunjukkan kekuatannya dengan menyingkirkan Korea Selatan dari turnamen, ujarnya. Kami sekarang sudah harus mulai mempersiapkan pertandingan semifinal. Indonesia melenggang ke babak semifinal usai menyingkirkan Korea Selatan dengan skor 11-10 lewat drama adu penalti. Skuad Sintayong sebelumnya juga mengalahkan tim kuat Australia 1-0 dan menghancurkan Yordania 4-1 di babak penyisihan grup A untuk lolos ke perempat final dengan status runner-up grup. Sementara Uzbekistan lolos ke perempat final usai menjadi juara grup D dengan nilai sempurna 9. Skuad muda Serigala Putih memetik 3 kemenangan atas Malaysia 2-0, Kuwait 5-0, dan Vietnam 3-0. Keperkasaan Uzbekistan terus berlanjut dengan menekuk juara bertahan Arab Saudi 2-0 di babak perempat final. Laga berlangsung panas di mana pemain Arab Saudi tampak emosi, apalagi setelah Aiman Yahya diganjar kartu merah pada menit 70. Kapats menyadari tensi pertandingan akan berlangsung panas. Karena itu, sebelum bertanding, dia sudah mengingatkan pemainnya untuk bermain dengan tenang. Jelang Timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan. Begini kata pelatih lawan tentang skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan menyusul Indonesia yang lebih dulu merebut tiket semifinal setelah menumbangkan salah satu kandidat juara Arab Saudi pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Internasional Khalifa Sabtu 27 April 2024 dini hari. Uzbekistan menang 2-0. Tim asal Asia Tengah itu berhasil unggul 1-0 ketika laga memasuki injury time babak pertama. Hussein Nurchaev mampu membongkar pertahanan rapat Arab Saudi berkat golnya pada menit 45+2. Ketika laga berjalan di paruh kedua, Uzbekistan makin berada di atas angin. Bek Arab Saudi, Aiman Yahya, mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-70.